yang akan menjadi dominan, bahwa Allah akan memberhentikan dari dunia ini, dari musibah ini. Satu, punya istri yang solehah yang selalu mendoakan, dan suami pun juga akan solehah. Sebagaimana dalam kitab Mutarol Hadis dikatakan, ida sholatil mar'as wasomat parsa wahamat farjawafidot farjawatoat jaujaha. Tanda-tanda wanita yang solehah yaitu yang suka melaksanakan yang 5 waktu. Kenapa? Karena sebaik-baiknya wanita itu yang suka melaksanakan sholat yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan selalu mendoakan suaminya, mendoakan keluarganya. Allah menjabah doa tersebut karena di situ adalah doa seorang istri yang solehah. Dengan tadi melaksanakan sholat yang kedua, suka puasa di bulan Ramadan, itu adalah wanita yang solehah. Walaupun puasa satu tahun sekali beliau selalu melaksanakan. Dan yang ketiga, selalu meraksa parji suaminya. Di saat pergi dia selalu menjaga hak suaminya. Jadi tidak pernah menyeleweng atau apapun, selalu menjaga pada suaminya. Bahkan di saat ada suami, bade mual, itu adalah memberikan tawaran untuk suaminya. Dan yang keempatnya adalah taat kepada suami. Apapun kata suami selalu diikuti walaupun itu bertentangan dengan hatinya. Kata suami, kamu jangan berangkat ke sana. Ikuti apa yang dikatakan suami. Kata suami dia mengaji, mengaji. Kata suami dia sholat, sholat. Kata suami dia pergi, dia akan pergi untuk beribadah. Nah, itu adalah referensi bagi orang-orang yang istri yang solehah. Jadi bagaimana kalau suami yang soleh, yaitu yang selalu membimbing pada istrinya di dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, jelas dengan demikian pula bila kita melaksanakan beribadah kepada Allah secara keluarga, baik turunan kita semua, insya Allah akan memberhentikan dari musibah ini. Dan yang kedua, biar Allah tidak melaksanakan ujian ini, musibah ini, yaitu dengan ahli-ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, yaitu karena di samping itu pun juga zikir adalah obat hati. Dan di samping itu pula karena semua orang berzikir mengingatkan kepada Allah, maka dengan demikian Allah akan mengabulkan doanya. Tapi kebanyakan orang itu zikir kepada Allah itu karena mendapatkan musibah, di saat mendapatkan berkah dia tidak beringat kepada Allah. Justru ketika mendapatkan suka atau duka, kita malah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Berzikir adalah kunci utama untuk menyelesaikan agar Allah tidak memberikan musibah terus-terusan di dunia ini. Kita menangis jikalau dunia terus-terusan diguncang dengan melanda. Bahkan ada dalam nasi dikatakan, dunia dilanda bencana, bencana yang sangat mengerikan, tubuh manusia hilang gaya tahannya. Jadi dunia ini terlalu dilanda bencana yang sangat luar biasa. Apakah kita akan seperti ini? Apakah kita dengan diberi musibah ini akan terus-terusan bermaksiat? Apakah akan diam seperti ini sebelum kita mendapatkan ujian yang sangat luar biasa baru kita ingat kepada Allah? Tidakkah cukup dengan diberikan musibah? Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasihan keluarga kita, lingkungan kita bila kita didapatkan musibah. Allah itu tidak akan merubah kita, tidak akan merubah keluarga kita, tidak akan merubah lingkungan kita bila kita tidak merubahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum bila kaumnya tidak merubah sendiri. Ya, kalau kita mau bertobat, memperbaiki diri dari semua kesalahan, Allah akan mengampuni. Dan Allah tidak akan memberikan musibah. Tetapi kita tidak mau bertobat,
bahkan kita bersemena-mena di dalam kemaksiatan ini, jelas adab Allah yang sangat pedih terus merajalela. Jauhilah dari berakhlak sayyi'at, berperilaku sesat, karena itu adalah membawa kita menjadi ke jurang maksiat. Jangan jadi korban seterusnya. Anak kita yang baru lahir, anak kita yang sudah dewasa, jadikanlah beliau sebagai penerus, jadikanlah sebagai orang-orang yang bertakwa. Coba kita bayangkan anak zaman sekarang. Zaman sekarang pengajian sudah tidak, sekolah sudah tidak, pelajaran agama tidak dihafalkan, yang ada nonton game segala sesuatu, hilang pengetahuan di dalam segala bidangnya. Ini adalah generasi yang salah, ini generasi yang kurang berilmu. Maka dari itu didiklah anak agar bisa berdoa, agar bisa mengaji, bisa menjadi pengokoh dunia ini, penegak dunia ini. Anak yang soleh akan membawa bangsa keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena bila salah satunya di dunia ini itu sudah tidak ada yang berdoa, manusia sudah tidak ada yang beribadah, manusia sudah lupa sama Allah, Allah akan lebih menghancurkan dunia ini. Sekarang saja masih ada yang sholat, masih ada yang ngaji, masih ada dalam segala dalam mencari ilmu, Allah masih aja tetap memberikan musibah. Kenapa? Karena masih banyak musibah-musibah yang dibikin manusia sendiri. Dengan tadi dikatakan. Jadi jangan sampai kita lebih menambah musibah-musibah yang sangat luar biasa. Yang lebih mengerikannya lagi, kita malah keluar dari hukum kita, tidak sholat selamanya. Karena berpikir, ya Allah, buat apa saya sholat, tetap musibah terus dilaksanakan ada. Saya tidak pernah kaya, saya tidak pernah sukses dengan tidaknya sholat, dengan adanya sholat. Nah, maka dengan demikian justru Allah bakal lebih memberikan adab yang sangat luar biasa.